Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa Nabi Yunus bin Matta dari keturunan Bunyamin bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Yunus adalah salah seorang nabi dalam agama Samawi yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Yunus, dan ia ditugaskan berdakwah kepada orang Assyria di Ninawa, Irak. Namanya disebutkan sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran. Nabi Yunus bin Matta semula adalah seorang rasul yang dikirim kepada Bani Israel, yang dirinya menegaskan berulang-ulang bahwa akan ada bencana besar apabila Bani Israel tidak mau bertaubat. Ketika Nabi Yunus sangat yakin bahwa ada bencana besar segera menimpa Bani Israel, pada akhirnya ia mendapati banyak orang di antara Bani Israel bertaubat karena ada nabi lain yang berhasil mengajak mereka meninggalkan berhala. Yunus pun menganggap dirinya sendiri sebagai seorang pendusta dan penjahat yang telah mengancam Bani Israel. Di sisi lain, Nabi Yunus menjadi kesal dan tidak mau diutus oleh Allah ketika mendapat perintah untuk memperingatkan penduduk Ninawa, suatu kaum yang keras kepala, penyembah berhala, dan suka melakukan kejahatan. Nabi Yunus pun meninggalkan Bani Israel dalam keadaan marah dan malu dan ingin pergi sejauh mungkin. Walaupun ia mengakui dan menerima tugas ini setelah mendapatkan cobaan berat, secara berulang kali Nabi Yunus memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau berubah, apalagi karena Nabi Yunus bukan dari kaum mereka. Keadaan Nabi Yunus sebelum ke Ninawa tidak menentu. Ia mengembara tanpa tujuan dengan putus asa dan merasa berdosa. Akhirnya ia tiba di sebuah pantai dan melihat sebuah kapal yang akan menyeberangi laut. Ia menumpang kapal itu, dan ketika telah berlayar, tiba-tiba terjadi badai yang hebat. Kapal bergoncang dan para penumpang sepakat untuk mengurangi beban dengan membuang salah seorang di antara mereka ke laut. Undian pertama jatuh kepada Nabi Yunus, namun undian diulang karena penumpang merasa Yunus tidak layak dibuang, sedang ia orang yang mulia. Tapi pada pengulangan yang kedua dan yang ketiga, tetap nama Nabi Yunus yang keluar. Nabi Yunus sadar itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kemudian rela menjatuhkan dirinya ke laut. Allah kemudian mengirimkan ikan nun ataupun ikan paus untuk menelan Nabi Yunus. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus bertobat meminta ampun dan pertolongan Allah. Ia bertasbih selama 40 hari dengan berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah orang yang telah berbuat zalim. Dan memerintahkan ikan nun mendamparkan Nabi Yunus di sebuah pantai. Allah yang Maha Penyayang menubuhkan pohon labu agar Yunus yang kurus dan lemah tak berdaya dapat bernaung dan memakan buahnya. Setelah pulih, ia diperintahkan ke Ninawa, di mana penduduk Ninawa yang beriman kepada Allah. Nabi Yunus kemudian mengajari mereka tauhid dan menyempurnakan iman mereka.